Halo Wir, balik lagi di channel aku Bukan Wibu ya. Dan seperti sebelumnya, kita lanjut bahas cerita Isura lagi. Di part sebelumnya udah diperkenalkan salah satu sura yang akan menjadi kandidat pahlawan, yaitu salah satu dari anggota parti pertama, yaitu Pesianop. Dan di part kali ini, yaitu part 21 ya, kita akan diperkenalkan sama sura yang baru, yaitu Uhak, salah satu ogre yang memiliki kemampuan spesial. Dan buat kalian yang mau dukung channel ini atau mau support ya, supaya channel ini bisa cepat-cepat tembus ke 1000 subscriber, jangan lupa subscribe. Dan ya kalau boleh ya tinggalin komen lah. Oke, nggak usah basa-basi ya, kita langsung aja menuju ke ceritanya. Let's go. Di sebelah utara dari kerajaan Aureatia terdapat sebuah desa bernama Desa Alimoro. Itu adalah sebuah desa kecil yang berdekatan dengan tempat kematian Raja Iblis sejati, yaitu Tanah Akhir. Di desa itu terdapat sebuah gereja kecil yang dirawat oleh seorang pendeta wanita bernama Junode. Saat itu, para warga memberi laporan bahwa mereka melihat sosok ogre di hutan dekat desa. Ogre adalah makhluk yang biasa memangsa manusia. Karena itu, mereka berniat memburu ogre tersebut dengan bantuan dari pendeta Junode. Tak lama setelah memasuki hutan, Junode dan rombongannya berhasil menemukan ogre tersebut. Ogre itu sedang duduk dan memakan sesuatu. Saat rombongan warga itu hendak menyerang ogre itu, Junode merasakan ada yang aneh dan meminta warga untuk menahan serangannya. Memastikan perasaan anehnya, Junode mencoba melihat lebih dekat. Setelah mencoba mendekat, Junode benar-benar terkejut. Nyatanya, ogre yang biasanya memakan daging untuk bertahan hidup, kini dia baru pertama kali melihat ogre yang memakan kacang-kacangan dan buah beri. Bukan hanya itu, rupanya ogre tersebut juga menyadari keberadaan rombongan Junode. Namun, alasan ogre itu tidak menyerang, itu karena mereka belum menyerang ogre tersebut. Mengetahui hal ini, pendeta Junode meminta rombongan warga untuk mundur. Tentu saja, para warga menolak saran gila dari Junode. Namun, setelah perdebatan antara Junode dan warga, akhirnya warga menuruti permintaan Junode. Setelah rombongan warga pergi, Junode mencoba menghampiri ogre tersebut dengan senyum terbaik yang dia punya. Itu berbalik dan menatap Junode dengan mata datar yang menyeramkan. Tubuh Junode gemetar karena takut akan ogre ini. Namun, dengan sedikit keberanian yang dia miliki, Junode mengajaknya berbicara. "Selamat siang, Tuan. Aku seorang pendeta di desa tak jauh dari sini. Namaku Junode si kursi cincin," ucap Junode. Namun, tak ada respon dari ogre tersebut. Ogre itu tidak mencoba menyerang Junode, namun juga tidak menanggapi pembicaraannya. Sampai akhirnya, Junode sadar bahwa ogre itu rupanya Jajat. Ogre itu tidak bisa mendengar dan berbicara. Itu sebabnya dia tidak merespon perkataannya. Ogre itu bernama Uhak. Junode membawa Uhak ke gereja miliknya. Meskipun para warga awalnya tidak setuju dengan keputusan Junode, namun dengan berbagai alasan dan kemampuan ceramah yang dimiliki oleh Junode, akhirnya dia bisa meyakinkan warga bahwa dia menempatkan Uhak di bawah pengawasan dirinya dan gereja. Hari berlalu, dan di dalam gereja, Uhak dengan rajin membantu pekerjaan dari Junode. Namun, di sisi lain, para warga perlahan mulai jarang mengunjungi gereja. Padahal, setiap kali ada orang yang mengunjungi gereja, Uhak selalu bersembunyi di suatu tempat supaya tidak membuat orang lain takut. 3 bulan berlalu, dan Uhak sudah menguasai ilmu baca tulis dan pengetahuan umum di sana. Selama itu juga, dia hanya memakan kacang-kacangan dan buncis secukupnya dari hutan. Sampai suatu hari, saat Junode sedang menimba air di sumur, dia melihat kepulan asap berasal dari desa Alimoro. Awalnya, Junode mengira bahwa itu hanyalah anak-anak yang membuat lelucon api unggun di tengah desa. Namun, karena khawatir akan keadaan desa, Junode pergi ke desa dengan kereta yang ditarik Uhak. Sesampainya di sana, kondisi desa sangat ricuh. Banyak orang berlarian karena panik. Burung-burung juga berterbangan kabur dari desa.
Seorang pria berlari menghentikan kereta Tsunodai dengan raut wajah ketakutan. Pakaiannya berlumuran darah dengan bibir pucat. Ibu Tsunodai, kamu tidak bisa pergi ke desa sekarang. Aku kenal dengan wanita itu. Itu Belka si gembala yang membelah. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Bahkan dia sudah gila. Itu adalah Raja Iblis. Itu pasti. Tolonglah, cobalah untuk tenang. Di saat-saat sulit, kita semua perlu saling membantu. Aku memiliki perlindungan suci dari seni kata, dan Uhak juga bersamaku. Apa yang sedang terjadi? Belka si gembala yang membelah, juara yang pergi untuk membunuh Raja Iblis. Kupikir mereka semua telah mati. Bibir pengrajin tua itu bergetar. Tapi itu berita bohong. Dia tidak bisa mati begitu saja. Dia kembali dari tanah akhir. Dia kembali, dan sekarang dia menjadi gila. Dia hanyalah monster sekarang, ucap pria itu dengan histeris. Tsunodai menepuk punggung pria itu dan memberikan kata penghibur untuk menenangkannya. Segera setelah mengetahui keadaan di desa, Tsunodai bergegas menuju desa dengan Uhak. Pemandangan mengerikan terlihat di sana. Belka terlihat di sana sedang mengporak-porandakan bangunan desa sambil berteriak histeris. Mengucapkan seni kata, Belka mencoba menghancurkan kincir angin di desa tersebut. Tsunodai yang berada di dekat sana segera refleks dan bersembunyi di balik gedung. Tanpa sadar, Tsunodai meninggalkan Uhak di sana. Tsunodai mencoba berteriak memperingati Uhak. Namun, seberapa kerasnya dia berteriak, Uhak tetap diam di sana. Tak lama kemudian, ledakan dari area Uhak berdiri terjadi. Kincir angin di sana langsung rusak, dan kuda yang berada di dekat sana mati terlempar karena guncangan ledakan tersebut. Namun, Tsunodai tidak dapat mempercayai apa yang ia lihat. Dari balik kepulan asap dan serpihan bangunan yang berjatuhan di sana, Uhak berdiri tegak tanpa mengalami sedikit pun luka gores maupun luka bakar. Tidak peduli seberapa keras tubuh Uhak, Tsunodai tetap tidak bisa percaya Uhak tetap bisa berdiri tanpa luka sedikit pun. Di sisi lain, Belka si raksasa terus berteriak histeris karena takut akan Raja Iblis sejati dan menyerang dan memakan warga di Alimorou. Dengan tubuh gemetarnya, Tsunodai berusaha menenangkan Belka, namun semua itu sia-sia. Kemudian, Belka merapalkan seni kata untuk menyerang Tsunodai. Namun, Tsunodai sudah bersiap dan mengucapkan seni kekuatan juga. Saat mereka sudah selesai mengucapkan seni kata, anehnya, tidak ada hal yang terjadi di sana. Baik itu seni transformasi milik Belka, maupun seni perlindungan angin milik Tsunodai. Keduanya gagal diaktifkan. Mata Belka memadat dan dia ketakutan. Tubuhnya langsung lemas dan dia terjatuh berlutut. Di dekatnya, ada Uhak yang berdiri mendekat. Tsunodai berusaha menggunakan seni kekuatannya untuk melindungi Uhak. Namun, aktivasi seni kekuatannya kembali gagal. Belka terus mengucapkan erangan ketakutan. Uhak yang sudah berdiri di depan Belka mengambil puing-puing dari bangunan dan menghantamkannya kepala Belka. Uhak terus memukul kepala Belka itu berkali-kali dan menatapnya dengan datar. Kepala Belka pun hancur dan dia tewas secara mengenaskan. Para penduduk dan Tsunodai hanya dapat memandangi kejadian ini dari jauh dengan tatapan terkejut. Belum selesai di sana, Uhak kemudian duduk dan mengambil isi kepala Belka dan memakannya. Melihat pemandangan ini, Tsunodai dan penduduk desa sadar, Uhak bukanlah ogre yang tidak bisa memakan orang. Namun, dia memilih tidak melakukannya. Tentu, hal ini membuat para penduduk takut dan curiga. Karena kejadian ini, beberapa hari kemudian, para penduduk desa datang ke gereja untuk memburu Tsunodai dan Uhak. Mereka takut akan dijadikan tumbal makanan ogre oleh gereja. Tsunodai yang melihat kejadian ini, memberi surat dan meminta Uhak untuk kabur. Namun, bukannya kabur, Uhak justru keluar dari pintu depan dan menyerang para penduduk desa itu. Dia membanting seorang penduduk dan menjadikannya tongkat pemukul untuk menghantam penduduk yang mencoba membunuhnya. Cipratan darah bercucuran di mana-mana.
Tsunodai yang keluar melihat kejadian itu terkejut melihat penduduk yang harusnya ia lindungi sedang dibantai oleh muridnya sendiri. Tak tahan dengan situasi ini, Tsunodai berlari ke arah hutan. Namun sayangnya, para penduduk sudah memasang jebakan di sana. Kaki Tsunodai terlilit kawat dan dia tertusuk anak panah di perutnya. Sejumlah penduduk desa mengepungnya dengan membawa tongkat dan pemukul. Saat Tsunodai sudah pasrah akan hidupnya, tiba-tiba salah seorang penduduk jatuh terkapar di tanah dan diikuti oleh penduduk yang mengepungnya. Kemudian, sesosok pria yang dikenal oleh Tsunodai terlihat. Dia adalah salah satu mantan murid dari Tsunodai. Gusei si bencana berlalu. Setelah reuni guru dan murid yang cukup lama, Gusei membawa Tsunodai balik ke gereja dan mengistirahatkannya. Dan dengan luka yang dialami Tsunodai, tak lama setelah berbaring di kamar, dia pingsan. Keesokan paginya, Jenderal ke-16 Aureatia, Novald si angin suram, tiba di Alimorou. Pemandangan mayat warga yang berserakan di depan gereja dan di hutan sudah bukan hal yang aneh di sana. Tak membutuhkan waktu lama, Novald berhasil menemukan pelaku bencana ini. Itu adalah Uhak si pendiam. Melihat Uhak yang sedang berdoa, Novald menyapanya dengan tatapan penuh kebencian kepada junior barunya. Ya, Novald juga merupakan murid dari Tsunodai ya. Beberapa hari setelahnya, desa Alimorou diblokade oleh tentara Aureatia. Seorang reporter yang membawa kotak kayu di punggungnya mencoba mencari informasi akan kejadian baru-baru ini di Alimorou. Dia adalah Yukiharu, si penyelam senja. Dia merasakan kejadian di Alimorou sangat mencurigakan. Dari jejak yang dia temukan, para warga tewas di luar desa. Namun, mayat mereka dibawa kembali ke desa menggunakan kereta. Berita tentang salah satu pejabat Aureatia yang membersihkan desa ini juga terdengar. Tidak salah lagi bahwa Novald lah yang membawa para mayat ini ke desa. Namun, pasukan Novald bukanlah pelaku dari pembunuhan ini. Garis waktu antara kabar kejadian di desa dan kedatangan pasukan Novald berjarak 1 hari. Dengan kata lain, Novald tidak memiliki hubungan langsung, tapi sepertinya dia mencoba menutupi penjahat yang dia temukan. Yukiharu juga mendengar bahwa ada sesosok ogre yang berada di gereja, sehingga tak butuh waktu lama untuk menyimpulkan apa yang terjadi. Namun, apakah ada alasan untuk melangkah sejauh ini hanya untuk satu ogre? Saat Yukiharu menanyakan pertanyaan itu, suara dari kotak yang ada di punggungnya menjawab, akan ada Royal Games. Jika Novald menempatkannya sebagai pahlawan, maka itu akan mengkonfirmasi cerita ini. Ini pasti akan laku. Serius? Cara Aureatia melakukan sesuatu sama buruknya. Ucap Yukiharu dengan senyum pikirnya. Namun, saat mereka sedang mengobrol, dari arah depan, beberapa prajurit yang menyamar sebagai pedagang datang. Mereka memimpin kereta satu kuda semata-mata untuk membawa barang-barang mereka. Yukiharu tersenyum cerah dan langsung menghampiri kelompok itu. Mereka mengobrol tentang kejadian di Alimorou. Rumornya, pembantian baru-baru ini adalah ulah seseorang yang keluar dari tanah akhir. Lagi pula, cerita ini melibatkan Raja Iblis. Jadi, Tuan Novald pun harus melakukan semuanya secara rahasia, bukan? Aku berusaha sejauh ini untuk mendapatkan detailnya. Namun, aku malah tidak bisa masuk ke desa, ucap Yukiharu. Monster dari tanah akhir, ada juga insiden dengan bel kasih raksasa. Masuk akal jika mereka melakukan itu. Raja Iblis sejati benar-benar menakutkan, bukan? Mereka sudah lama meninggal, bukan? Namun, mereka masih memiliki pengaruh seperti itu, bahkan dari kubur. Sebenarnya, apa mereka itu? Siapa tahu, apakah kamu penasaran? Oh, ayolah. Maksudku, siapa yang tidak? Pertanyaannya lebih baik, apakah mereka benar-benar mati? Dalam waktu singkat itu, dia tahu kelima pria itu napasnya tercekak dari tenggorokannya. Reaksinya menunjukkan bahwa mereka tidak ingin menerima kemungkinan itu, bahkan untuk sesaat. Yukiharu berbicara dengan riang. Lagi pula,
Tidak ada seorang pun yang pernah memastikan mayat Raja Iblis sejati, kan? Itu adalah sesuatu yang selalu saya pikirkan. Mengapa semua orang percaya rumor bahwa pahlawan menjatuhkan mereka? Selalu ada kesempatan. Bahkan, sekarang mereka masih hidup di tanah air sepanjang waktu dan bisa keluar kapan saja. Petugas itu menjawab dengan senyum tegang. Mereka pasti sudah mati. Itu sudah sangat jelas. Ketika makhluk itu masih hidup, keadaan menjadi jauh lebih buruk. Tidak hanya di sini saja, seluruh dunia, semuanya sungguh menakutkan mengetahui keberadaan Raja Iblis sejati. Yukiharu tentu saja juga mengetahuinya bahwa Raja Iblis sejati sudah pasti mati. Meskipun begitu, aku tetaplah seorang reporter. Aku perlu memperhatikan segalanya, bahkan hal-hal yang menjadi perhatian orang lain. Sejak Yukiharu bertemu dengan para pria itu, dia mengerti mereka berencana membunuhnya. Tentara bayaran dari kota bebas Okahu ada di sini, di jalan yang hanya ada tanah air yang menunggu mereka. Tidak hanya Yukiharu sang penyelam senja, kota bebas Okahu juga menyelidiki tanah air. Kelimanya berjaga-jaga untuk memastikan tidak ada orang lain yang mendapatkan informasi tersebut sebelum Okahu. Mereka bersiap menikam Yukiharu dengan pisau-pisau mereka. Namun, Yukiharu berpura-pura menerima panggilan dari radio bahwa dia memiliki janji dengan pasukan Aureatia di gereja. Meskipun mereka berencana membunuh Yukiharu, selama hal itu bisa menyebabkan keterlibatan pasukan tentara Aureatia, mereka tidak mampu melakukannya. Akhirnya, mereka mengurungkan niatnya untuk membunuh Yukiharu.